Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa Bu? Ibu Ani. Bu Ani, silakan Bu Ani. Pak, kalau kita mau berangkat haji, kemudian pada saat mikot lagi nanya, itu apa harus berubah niat jadi ifrad, Pak? Karena ada salah satu ustaz menjawab harus berubah niat jadi ifrad. Kemudian berarti nggak pakai dan sebagainya. Terus nanya lagi ke ustaz yang lain, bilangnya tidak ada itu perubahannya, tetap sama tuh semua lakukan kecuali tawaf, katanya gitu. Terus di sela-sela menunggu hari H, nanti tinggal tawaf kudum kalau memang belum gitu, atau selesai tanggal 15 misalnya, bisa itu tawaf kudum kata ustaznya itu seperti itu. Jadi ifrad itu hanya untuk orang yang berdomisili di Mekah. Nah, jawabannya seperti itu. Pak, kalau misalnya tawaf ifadah itu harus pakai sa'i ya, Pak? Itu pertanyaan kedua ya. Ya, yang kedua, yang satu lagi Pak, kalau misalnya kita itu berniat haji lagi, tapi niatnya tuh pengen menyempurnakan Pak, misalnya dulu tidak pakai tanazul gitu, apa itu termasuk zalim Pak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih cenderung mengambil pendapat Ustadz yang kedua. Yang saya pahami juga begitu. Jadi jangan mengubah niat jadi ifrad. Ifrad itu diperuntukkan bagi orang yang tinggal di sana, gitu. Bagi yang tidak tinggal di sana, yang afdol itu ya yang dilakukan oleh mayoritas jemaah haji Indonesia, yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu artinya kita berhaji tetapi dimulai dari umroh. Jadi umroh yang diawali dengan ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, beres semuanya. Nanti tanggal 8 Zulhijjah kita berihlal ihram untuk haji. Nah, jadi yang paling afdol bagi yang bukan penduduk sana seperti kita-kita ini ya haji tamattu. Kalau ibu-ibu saat keberangkatan itu mengalami menstruasi, tidak mengubah jadi ifrad, tetap saja tamattu, ya. Nah, seperti biasa ihlal ihram di mikot, misalnya kita langsung ke Mekah ya, mikotnya di Yalamlam atau Qornul Manazil, kurang lebih 25 menit sebelum pesawat itu landing di Bandara King Abdul Aziz ya. Ihlal ihram, sudah berpakaian ihram. Ibu yang sedang mens juga sama ihlal ihram. Nah, hanya ketika teman-teman yang lainnya tawaf, tidak dia lakukan tawaf itu. Tawaf umroh atau tawaf kudum tidak dilakukan karena sedang mens gitu. Nah, setelah mensnya selesai baru melakukan tawaf. Jadi saya lebih cenderung sependapat dengan narasumber kedua yang ibu tadi ceritakan. Tidak perlu mengubah jadi ifrad, ya, tidak perlu. Karena yang afdol dari sekarang juga kita sudah berniat tamattu. Kenapa harus diubah jadi ifrad? Dan ifrad itu catat itu untuk penduduk setempat, gitu, ya. Makanya mayoritas orang Indonesia karena memang kita ini jauh ke tanah suci Mekah, ya jelas hajinya adalah tamattu. Begitu, ya, itu yang pertama. Kemudian, ketika tawaf ifadah, apakah perlu ada sa'i? Itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, kalau kita sudah mengakhiri umroh, ya, berarti kita memulai dari nol. Haji itu. Jadi yang namanya haji tamattu, umroh dan haji dipisahkan secara total dengan tahallul saat selesai umroh. Nah, setelah selesai umroh, kita tahallul. Nah, berarti kita itu dari nol lagi. Dari awal lagi. Nah, karena dari awal lagi, maka mayoritas ulama di dunia ini berpendapat bahwa setelah tawaf ifadah ada sa'i. Itu mayoritas ulama, para pakar di dunia ini begitu, ya. Saya sudah bertanya ke sejumlah ulama yang ada di Mekah, Madinah, ya gitu. Dan di literatur-literatur.
Tetapi kita perlu menghargai. Ada juga yang memang berpendapat bahwa ifadah itu tidak perlu sa'i lagi. Karena katanya sudah sa'i kan waktu tawaf umroh ya. Waktu umroh kan katanya sudah sa'i. Berarti nggak usah sa'i lagi. Jadi ada dua pendapat, Bu. Ibu boleh pilih yang mana saja. Boleh berifadah tanpa sa'i. Karena memang ada yang berpendapat seperti itu. Hanya di dunia ini yang berpendapat seperti itu relatif sedikit ya. Rata-rata ulama-ulama itu berpendapat kalau haji tamatu, garis bawah ya, kalau haji tamatu itu tetap ada sa'i lagi karena kita sudah tahallul. Tahallul itu artinya ditutup dulu ya. Nanti memulai lagi. Nah, kalau memulai lagi berarti sa'i itu ada. Itu yang saya pahami dari literatur yang saya baca dan dari diskusi-diskusi yang pernah saya lakukan. Jadi, tentu kita bisa dan harus menghargai kalau ada yang mengatakan setelah tawaf ifadah di haji tamatu tidak sa'i lagi. Ya kita hargai. Tetapi pendapat yang mayoritas di seluruh dunia ini ulama-ulama rata-rata mereka menganggap bahwa setelah ifadah kita harus sa'i lagi karena kita melakukan haji tamatu, di mana haji tamatu itu antara umroh dan haji dipisah dengan tahallul gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu silakan Ibu ambil pendapat mana saja. Yang kedua, boleh enggak berhaji lagi untuk menyempurnakan? Ya, yang namanya orang selalu ingin sempurna ya boleh-boleh saja sih. Tetapi kalau boleh saya mengajak merenung kepada ibu bapak sekalian, kalau tidak karena kepentingan membimbing, bukan karena kepentingan melayani jamaah untuk kesehatan, misalnya dokter, suster ya, atau pembimbing yang mendampingi jamaah, atau pengurus KBIH atau travel, kalau menurut saya sih berikanlah kursi itu kepada orang yang belum berhaji sama sekali. Bapak Ibu mojang-bujang ya, kalau di Bandung itu nunggunya 3 tahun. Kalau di Bekasi nunggunya 5 tahun. Kalau di Sulawesi dan Kalimantan serta NTB itu menunggunya sudah 10 tahun. Jadi kalau daftar tahun 2010, dia baru berangkat tahun 2020. Itu di Sulawesi, Kalimantan, NTB ya. Kalau di Bekasi kan 2015 gitu. Nah, melihat kenyataan ini, kalau boleh saya mengajak mojang-bujang Bapak Ibu merenung betapa banyak saudara-saudara kita yang sama sekali belum berhaji. Saudara-saudara kita itu ingin sekali berhaji. Jadi bagi rekan-rekan, kalau memang Anda tidak membimbing, tidak memberikan pelayanan kesehatan, tidak mendampingi orang tua atau anak, ya haji itu cukup sekali sajalah. Kecuali ada alasan harus mendampingi orang tua, harus mendampingi suami, ya gitu. Suami baru, karena kan suami yang lama sudah meninggal, udah haji, tapi sekarang nikah lagi. Nah, menemani suami, atau suami menemani istri yang baru, karena istri yang lama kan sudah meninggal. Nah, istri yang baru ini belum haji, mau berangkat haji, ditemenin. Itu mah ada alasan lah gitu ya. Tapi kalau orang yang sekedar ingin menikmati aja, saya teh pengen haji lagi, pengen nikmat, ya kalau menurut saya oke, nikmat, tetapi ada tetesan air mata yang menunggu untuk bisa berangkat. Tolong ini jadi pertimbangan utama. Kalau ingin melepas kerinduan ke sana mah umroh sajalah. Umroh kan lebih simpel, lebih murah ya. Kemudian kalau ingin sekedar melepas kerinduan, kalau saya sih berpikirnya lebih ke memikirkan saudara-saudara kita yang antri. Karena menurut statistik itu 10% mengulang. Jadi 10% jemaah haji Indonesia banyak yang mengulang. Artinya dia pernah begitu ya. Makanya pemerintah kita menetapkan 5 tahun. Tapi kalau menurut saya tidak perlu 5 tahun. Seumur hidup sekali saja. Karena haji itu kan seumur hidup sekali. Kalau melihat realitas saudara-saudara kita yang nunggunya sampai 10 tahun gitu. Nah, mungkin
5 tahun, 3 tahun ke depan, Jawa Barat juga menunggunya bisa 10 tahun gitu loh, ya. Nah, oleh karena itu, kalau boleh saya memohon, please, silahkan, mari, ya, kita gunakan nurani kita untuk bisa memahami keinginan saudara-saudara kita yang berhaji. Ya, bagi Anda yang sudah, udahlah, oleh Allah sudah dikasih karunia bisa berangkat. Sudah saja berumroh. Itu nurani saya mengatakan begitu. Walaupun memang tiap tahun Allah memberikan kesempatan saya untuk membimbing. Tapi kan saya bukan sekedar untuk menikmati sendiri gitu. Tapi memang ada kepentingan membimbing. Sekiranya saya tidak membimbing, saya tidak mau berangkat haji lagi karena saya sadar banyak saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua yang ingin gitu loh. Itu kalau pendapat saya, Bu. Ya tidak semua orang sependapat dengan saya. Ada yang bilang gini, Pak Ama, duit-duit saya, ya salah mereka kenapa baru daftar. Nah, ada yang begitu ya. Itu egoisme kekayaan kayaknya. Ada orang yang egois gitu. Ketika saya jawab begitu, ya Pak Am nggak usah ngomong gitu. Kan kita punya duit. Mereka baru daftar ya kenapa tuh? Baru sekarang. Wah, kan gitu. Nah, itu menurut saya orang yang kayak gitu egoisme kekayaan lah gitu ya. Jadi haji itu bukan membuat rendah hati, tapi malah jadi sombong. Nah, itu menurut saya yang harus diwaspadai, digarisbawahi ya. Oke, itu Ibu Ani yang bisa saya jawab.